Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar pada kali ini tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Namun sebelumnya marilah kita senantiasa berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini Bapak akan tampilkan terlebih dahulu peta konsepnya, ya, yaitu kelainan pada sistem gerak pada manusia. Ya. Di sini ada beberapa kelainan, ada rickettsia, ada osteoporosis, ada artritis, ada fraktura, ya, juga ada kifosis, lorosis, dan juga skoliosis. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang rickettsia. Ya. Apa itu rickettsia? Ini rickettsia adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Ya. Vitamin D itu berfungsi untuk mengatur penyerapan kalsium dan juga fosfor. Ya. Ini dua zat yang sangat dibutuhkan oleh tulang, begitu ya, fosfor dan kalsium. Fungsinya ketika terganggu, ya, maka proses pengerasan tulang pun juga akan terganggu, ya. Nah, ini terjadi biasanya pada anak-anak, begitu ya, pada usia-usia anak-anak, ya. Dan rickettsia ini menyebabkan tulang tumbuh membengkok seperti huruf O, begitu ya. Nah, ini rickettsia. Jadi pertumbuhan tulangnya terganggu disebabkan karena kekurangan vitamin D. Ya. Bagaimana penyembuhannya dan pencegahannya? Ya. Ini jelas bahwasannya makanan yang harus dimakan itu harus mengandung fosfor, gitu ya, kalsium, dan juga vitamin D. Ya. Nah, vitamin D ini di samping dari makanan juga bisa diperoleh dari sinar matahari di pagi hari, gitu ya. Jadi panas matahari di pagi hari ini bisa membantu proses pembentukan vitamin D. Ya, bagaimana gambarnya kita lihat. Nah, ini gambarnya, ya. Orang yang terkena penyakit rickettsia. Jadi kakinya seperti membentuk huruf O, ya. Biasanya kan lurus, ya. Ini kakinya agak bengkok begitu. Seperti membentuk huruf O. Ya. Ini gambar ini tampilan menggunakan sinar X, ya. Jadi setelah di ronsen begitu terlihat seperti ini. Ya, berikutnya yang kedua adalah osteoporosis, ya. Osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang. Jadi seharusnya tulangnya padat, ini berkurang, ya. Hal ini menyebabkan tulang akan menjadi rapuh dan juga mudah patah, ya. Jadi karena tulangnya tadi tidak padat, jadi mudah rapuh dan juga mudah patah, ya. Apa penyebabnya? Disebabkan karena kekurangan kalsium dan juga karena sering merokok, ya. Jadi pengaruh juga di sini kalsium. Biasanya terjadi pada orang dewasa, terutama pada wanita, ya. Kemudian osteoporosis, ya, jarang menimbulkan gejala, ya. Dan biasanya baru diketahui jika penderitanya jatuh, ya, atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang, ya. Ini baru diketahuinya biasanya demikian. Bagaimana pencegahannya? Iya, dengan cara berhenti merokok, begitu ya. Kemudian juga berolahraga, ya. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan juga kalsium, ya. Ini penting, ya. Vitamin D biasanya didapat dari buah-buahan dan juga sinar matahari. Kalsium biasanya didapat dari kacang-kacangan, ya, kedelai,
kacang almond gitu ya, atau brokoli itu juga banyak mengandung kalsium, atau ikan salmon misalkan ya, itu juga banyak mengandung kalsium. Nah ini gambarnya ya. Jadi ini adalah tulang yang normal ya. Kalau ini tulang yang mengalami osteoporosis. Bisa kita lihat ini struktur atau matriks tulangnya ini rapat ya kalau yang normal. Kalau yang osteoporosis ini matriks tulangnya ini agak renggang-renggang ya. Jadi rapuh dia. Tadi karena kekurangan vitamin D ya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang artritis ya. Tentang artritis. Atau nama lainnya radang sendi ya. Jadi artritis atau radang sendi disebutnya. Ini adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi, menyebabkan sendi menjadi kaku dan juga sulit untuk digerakkan. Bahkan juga sakit ya, sakit di sendi tersebut. Ya. Kita sering mendengar kata-kata rematik. Nah, rematik ini salah satu bentuk dari penyakit artritis atau radang sendi. Ya. Apa sebabnya? Ini disebabkan karena metabolisme asam urat ya. Di proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita ya. Proses pembuatan metabolisme asam urat ini terganggu ya. Sehingga asam urat tertimbun pada sendi ya, dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan dan juga jari kaki ya. Bagaimana penyebabnya? Nah, bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi makanan buah dan sayur ya, rutin berolahraga dan juga menjaga berat badan yang ideal. Begitu ya. Nah, ini gambar tangan dan kaki ya yang mengalami artritis begitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari penyakit-penyakit tersebut. Amin. Yang berikutnya adalah fraktura atau patah tulang ya. Kalian tentunya ya sering ya atau melihat ya, atau mungkin juga ada sebagian yang mengalami ya patah tulang begitu. Jadi tulang ini meskipun memiliki struktur yang kuat dan lentur ya, tetapi tulang juga dapat patah. Padahal dia strukturnya sangat kuat dan juga lentur ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena benturan yang sangat keras ya. Misalnya kecelakaan ya, jatuh dari motor dan sebagainya, atau mungkin jatuh dari tempat yang tinggi ya, jatuh dari pohon dan sebagainya, jatuh dari atas genteng misalkan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya. Anakku semua mudah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fraktura terbagi menjadi dua bagian ya. Ada yang fraktura terbuka gitu ya, yaitu tulang yang patah menembus kulit. Sedangkan satu lagi adalah fraktura tertutup ya, yaitu tulang yang patah tidak menembus kulit ya. Jadi kalau yang terbuka sampai tembus ke kulit, kalau yang tertutup dia tidak sampai tembus kulit. Bagaimana gambarnya? Kita lihat. Nah ini ya gambarnya ya, ini agak sedikit kurang jelas tapi lumayan ya. Ini yang tertutup ya, jadi patahnya hanya di dalam, tidak sampai tembus ke kulit ya. Ini kita lihat patah di sini ya. Nah ini yang terbuka ya, patahnya sampai menembus ke kulit. Begitu. Berikutnya adalah kifosis ya. Kifosis dulu waktu SD kalian pernah mendengar ya, kifosis, lordosis dan juga sklerosis. Kita akan ulangi. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang. Nanti perlu diingat ya, melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ya. Di mana? Di bagian dada. Kemana arahnya? Ke arah belakang. Nah ini penting. Apa ulangi ya, melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang ya. Jadi secara umum tulang belakang itu ada dua bagian, ada bagian dada yang atas ya, ada juga bagian
eh, pinggang yang bawah, ya. Di tulang belakang ada yang atas bagian dada, kemudian yang bawah bagian pinggang. Nah, untuk kifosis ini melengkung, ya, berlebihan melengkungnya. Sebetulnya memang melengkung, tapi berlebihan, ya, di bagian dada ke arah belakang, ya, ke arah belakang. Diingat-ingat baik-baik, ya. Nah, sehingga karena melengkung di bagian dada ke arah belakang, maka penderita kifosis ini terlihat seperti orang yang bungkuk begitu, ya. Seperti orang yang sudah tua bungkuk begitu. Ini kifosis gitu, ya. Kemudian apa penyebabnya? Biasanya disebabkan oleh penyakit, ya, misalkan ada penyakit TBC atau juga tadi rickettsia, ya. Atau juga ini kebiasaan duduk yang salah, ya. Kebiasaan duduk ketika belajar salah, ya, ketika nonton TV salah, ya, kebiasaannya. Ketika lihat HP kebiasaannya salah, ya. Ini juga bisa menyebabkan kifosis, ya. Jadi mohon berhati-hati. Nanti dia gambarnya, ya. Jadi kelihatannya seperti membungkuk begitu, ya. Nah, ini juga sama kifosis, ya. Jadi di bagian dada di sini, ya, di bagian dada bagian atas ini tulang belakangnya dia terlalu melengkung ke arah belakang, ya. Ini kalau Bapak kasih panahnya terlalu melengkung ke arah belakang di sini, ya. Sehingga terlihat seperti orang yang bungkuk. Begitu. Adalah lordosis, ya. Apa itu lordosis? Adalah kelainan tulang dengan melengkungnya, nah ini mohon diingat baik-baik, ya, dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan pada bagian pinggang. Nah ini, ya, beda dengan tadi yang kifosis. Kalau kifosis melengkung berlebihannya ke arah belakang pada bagian dada, sedangkan lordosis melengkungnya ke arah depan tapi pada bagian pinggang, pada bagian yang bawahnya. Jadi bagian yang bawah melengkung berlebihan ke arah depan, ya. Jadi pinggangnya itu terlihat seperti menonjol ke depan, ya. Sebetulnya memang sudah melengkung ke depan begitu, ya. Hanya berlebihan dia, ya. Jadi melengkungnya berlebihan, ya. Karena dia melengkungnya berlebihan, maka seperti terlihat menonjol ke depan, ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini penting. Disebabkan karena perut yang terlalu besar, bisa karena ibu hamil, karena besar perutnya, atau juga kegemukan, ya. Jadi orang yang kegemukan dia berpotensi untuk mengalami lordosis, ya. Atau juga bisa karena kebiasaan duduk yang salah, ya. Tadi posisi duduk ketika belajar salah, mungkin ketika nonton TV, ya, mungkin juga ketika melihat HP dan sebagainya. Ini juga menyebabkan lordosis, ya. Baik, berikutnya adalah skoliosis, ya. Kalau skoliosis ini agak mudah, ya. Jadi kelainan tulang belakang, ya, melengkungnya ke arah samping, ya. Jadi melengkungnya tulang belakang ke arah samping, ya. Kalau ini memang tulang belakang yang normal tidak ada yang melengkung ke samping, maka tidak ada kata berlebihan, ya. Jadi melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Penyebabnya diantaranya mungkin ada orang yang punya penyakit seperti polio atau juga kebiasaan duduk yang salah. Lagi-lagi kebiasaan duduk yang salah, ya. Jadi tadi posisi duduk belajar, posisi duduk ketika lihat TV atau lihat HP, ya. Nah, ini tampilan menggunakan sinar X, ya. Ini kalau yang normal begini nih, lurus dia, ya. Ini tampak depan, ya. Ini wajahnya tampak depan, ini matanya, wajahnya. Nah, kalau yang skoliosis dia ke samping gitu, ya. Jadi tidak lurus tapi dia ke samping. Nah, ini belok seperti membentuk huruf S, ya. Kalau yang normal kan lurus gitu, ya, tampak depannya. Kalau yang ini ke samping, ya. Ini skoliosis. Baik, berikutnya penting juga adalah bagaimana usaha kita menjaga kesehatan, ya, sistem gerak pada manusia.
Nah, ini dia ya. Yang pertama adalah faktor makanan. Ya, ini penting. Ya, pertama adalah faktor makanan. Ya. Makanan, pastikan makanan yang kita makan itu makanan yang seimbang, yang banyak mengandung kalsium dan juga vitamin D. Ya. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari ini tadi yang Bapak sebutkan di awal tadi ya, di slide sebelumnya. Dari ikan, dari brokoli, ya, dari tempe, dari udang, ya, dan lain-lain. Ya, yang kedua adalah berjemur. Ya, kapan berjemurnya? Berjemurnya adalah di pagi hari. Ya, berjemurnya di mana? Di panas matahari di pagi hari. Ya, jadi berjemur. Kenapa kita perlu berjemur? Karena sinar matahari ini di pagi hari itu sangat membantu proses pembentukan vitamin D. Ya, jadi pembentukan vitamin D itu sangat terbantu ya, dengan sinar matahari di pagi hari. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara olahraga. Ya. Olahraga yang bagaimana ya? Olahraga yang rutin dan teratur. Ya. Jadi olahraganya rutin. Misal seminggu 3 kali gitu ya. Minimal seminggu sekali begitu. Ya, teratur ya. Nah, teratur. Jadi jangan sampai sebulan sekali olahraganya kemudian berat langsung begitu ya. Olahraganya yang ringan-ringan aja, misalkan jalan kaki, jogging ya, sepedaan ya, dan lain-lain. Yang penting rutin dan teratur ya, minimal sehari sekali olahraga sekitar 30 menit. Ini penting buat menjaga kesehatan ya. Berikutnya adalah ini, kebiasaan duduk atau tidur ya, yang benar tentunya ya. Jadi jangan sampai duduknya salah tadi. Ya, ketika lihat TV pastikan duduk ya, jangan tiduran ya. Ketika lihat HP pastikan yang benar duduk dan tidurnya ya. Kemudian ketika belajar duduknya juga harus benar. Tidurnya juga sama, tidurnya juga harus ya, usahakan tidurnya menggunakan alas ya. Jangan langsung di ubin atau keramik ya. Di samping tulangnya tidak bagus, itu juga menimbulkan penyakit lainnya ya, seperti nanti paru-paru ya bisa terkena ya. Jadi pastikan tidurnya menggunakan alas ya, alasnya yang sesuai begitu ya, sehingga tidurnya satu bisa nyenyak begitu ya, yang kedua bisa sehat tidurnya. Ya, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya. Senantiasa jaga kesehatan. Laksanakan selalu 3M ya, jangan lupa 3M. Memakai masker ya ketika keluar rumah. Ketika kalian keluar rumah, apapun keperluannya, memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir begitu ya. Selalu menjaga jarak dengan orang ya, kurang lebih 1 meter begitu ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, dengan usaha ini, kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian materi yang Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.